Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sobat-sobat calon guru, selamat datang di channel Calon Guru. Sobat-sobat semuanya, bagi sobat-sobat yang menunggu kapankah untuk jadwal hasil seleksi P3K Guru tahun 2021 yang tahap 1 itu diumumkan, maka sudah secara resmi diumumkan oleh Kemdikbud teman-teman, yaitu terkait tentang yang awalnya ini untuk pengumuman itu ditunda ya. Awalnya ditunda, ini adalah dengan tujuan dikarenakan untuk pengolahan nilai seleksi, kompetensi 1 ini belum selesai. Namun dengan terbitnya surat terbaru teman-teman, yaitu, sudah disampaikan bahwa di sini yang awalnya sempat ada penundaan untuk pengumuman hasil seleksinya, ini sudah disampaikan untuk nanti pengumuman hasil seleksi kompetensi P3K Guru yang tahap 1 diumumkan pada hari Jumat ya, tanggal 8 Oktober jam 9 pagi sampai jam 10 pagi. Ini adalah cuplikan dari, surat, Kemdikbud yang ditujukan kepada seluruh, kepala dinas pendidikan provinsi, kabupaten, dan juga kota se-Indonesia. Nah, dengan demikian, artinya nanti mulai hari Jumat, ini teman-teman sudah bisa melihat, mengetahui terkait tentang siapa saja yang lolos dan juga tidak lolos. Kira-kira kita ini lolos apa tidak? Pada video ini kita akan berbagi informasi terkait tentang 3 cara cek hasil seleksi, hasil tes P3K tahun 2021, diri kita itu lolos apa enggak, dan juga cara ngecek nama-nama guru honorer yang lolos P3K se-Indonesia. Silahkan simak video ini sampai selesai. Namun sebelum kita lanjutkan, perlu saya ingatkan bagi teman-teman yang mungkin baru pertama kali menemukan channel ini, silahkan klik tombol subscribe-nya dan aktifkan notifikasi loncengnya sehingga nanti jika ada video terbaru, teman-teman tidak akan ketinggalan informasi. Baiklah sobat semuanya, yang pertama ini untuk mengecek, ini kita bisa login ke akun SSC ASN kita. Ini kita bisa masukkan SSC ASN, kemudian kita bisa klik login. Kemudian berikutnya, ini nanti kita akan masuk pada halaman login. Jika kita sudah berhasil login, maka kita di bagian resume kita itu akan ada tombol silahkan melihat pengumuman kelulusan pada tombol ini. Jadi kita ketika klik, nanti kita akan mengetahui kita lolos atau tidaknya. Kemudian yang kedua kita bisa berkunjung ke situs resmi, yang mana di sini sesuai dengan yang disampaikan oleh Kemdikbud, yang mana di sini jadwal terbaru akan diumumkan melalui laman guru-p3k.kemdikbud.go.id, termasuk juga untuk cara mengecek kita lulus atau enggak, ini kita juga bisa melalui situs ini. Kita bisa masuk ke guru-p3k.kemdikbud.go.id. Kemudian, di sini jika saat ini masih ada menu-menu yang seperti ini teman-teman, yaitu peserta ujian susulan, kemudian jadwal seleksi, kemudian daftar peserta, daftar mendaftar seleksi, kemudian perubahan pengumuman dan juga pengumuman seleksi, maka nanti akan ada menu baru ya, menu baru untuk, yaitu melihat kelulusan, melihat hasil seleksi P3K Guru yang tahap 1 atau melihat kelulusan yang tes P3K Guru tahap 1. Ini adalah jika kita ingin mengecek apakah kita lulus atau tidaknya. Kemudian teman-teman, jika kita ingin melihat daftar nama yang lulus, ini di seleksi P3K Guru tahap 1, ini kita bisa ya ngecek, di seluruh Indonesia teman-teman. Jadi kita bisa masuk ke sscasn.bkn.go.id, kemudian kita di sini klik enter. Berikutnya untuk ngecek daftar nama yang lulus pada seleksi P3K Guru tahap 1, ini kita bisa arahkan kursor ke bagian layanan informasi, kemudian kita pilih yang kontak instansi. Nah, di sini pada bagian kontak instansi, kita akan disajikan nama-nama instansi yang membuka pendaftaran ya, dan juga membuka seleksi. Nah, di sini teman-teman, kita bisa ketikkan ya, yaitu untuk nama instansi kita. Jadi kita sesuaikan dengan nama kabupaten atau kota kita, tempat mengikuti ujian seleksi. Kalau misalkan di SMA teman-teman, itu berarti kita itu nanti lihatnya di provinsi ya, misalkan Jawa Timur. Nah, Jawa Timur. Nah, ini kita misalkan teman-teman yang ikut di SMA atau SMK, ini bisa klik di sini misalkan untuk Jawa Timur.
Nah, nanti daftar hasil seleksinya akan diumumkan teman-teman, yaitu pada bagian ini. Kemudian berikutnya teman-teman, kalau misalkan ya, ini kita ingin mengetahui daftar nama yang lolos tes P3K guru tahap 1 atau juga yang tidak lolos hasil seleksi tes P3K guru tahap 1 gimana, ini di kabupaten kita ketikkan kabupaten kita masing-masing. Misalkan saya ngetik untuk mencari di Kabupaten Ngawi itu siapa saja yang lolos. Ini kita bisa klik di sini. Nah, di bagian kontak instansi ya, web instansi. Nah, ini nanti akan disampaikan di sini teman-teman. Nah, kemudian kalau kita klik, maka akan pada bagian ini. Nah, di sini kita pantau terus untuk pengumuman-pengumuman yang dirilis terbaru. Ini adalah untuk yang paling atas, ini pengumuman yang terbaru. Saat ini masih tanggal 6, ini pengumuman terbaru ini adalah di tanggal 4 kemarin teman-teman. Kemudian tanggal 20 September, kemudian 17 September, dan nanti mulai hari Jumat akan disampaikan di sini juga ya. Yang kurang lebihnya hasilnya itu adalah seperti ini. Jadi kita akan mengetahui daftar nama yang lolos untuk P3K tahap 1 itu di kabupaten kita, kota kita, bahkan di seluruh Indonesia teman-teman bisa ngecek satu persatu ya. Mungkin ada saudara, sanak famili yang ikut ujian, ingin mengetahui lolos apa tidaknya, caranya adalah seperti itu. Ini adalah contoh kelulusan kemarin yang di tahun 2019 teman-teman. Dan nanti untuk pengumumannya, saya rasa tidak jauh berbeda ya dengan yang tahun kemarin. Nah, misalkan di sini hasil seleksi pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja. Nah, ini pada tahun kemarin. Nah, ini ada kode-kode juga teman-teman, yaitu untuk P. P itu adalah lulus nilai ambang batas minimal ya, sesuai dengan Permen PAN RB terbaru. Kemudian TP ini adalah tidak memenuhi nilai ambang batas atau tidak passing grade lah gitu. Kalau L ini adalah lulus seleksi. Jadi kalau ada kode P dan L ini adalah lolos seleksi teman-teman. Kemudian TL ini tidak lolos seleksi, TMS tidak memenuhi syarat, dan TH ini tidak hadir, kemungkinan tidak hadir tes dia. Nah, ini teman-teman, contoh yang lulus seleksi. Ini ya, misalkan ini ya, atas nama kawan kita. Nah, ini adalah, di sini ada keterangan PL. Nah, P itu tadi apa teman-teman? P itu adalah memenuhi nilai ambang batas atau passing grade. Ini adalah contoh yang lolos teman-teman. P itu adalah passing grade dan L ini adalah lulus. Berarti atas nama kawan kita ini, beliau ini memenuhi passing grade dan dinyatakan lulus seleksi. Kemudian contoh yang tidak lulus teman-teman, ini bagaimana? Nah, ini adalah seperti ini. Misalkan ya, nah ini ada yaitu TP. TP itu tadi apa? Yaitu tidak lulus teman-teman. Nah, ini. Kemudian ini ada P, L. P itu adalah lulus, L, P itu adalah memenuhi passing grade, dan L itu adalah lulus. Nah, ini. Jadi dalam hasil seleksi nanti, teman-teman tentunya bisa mengecek bersama dengan menggunakan cara ini. Kemudian di sini TP itu tidak memenuhi passing grade. Kemudian di sini ada TH, ini adalah tidak hadir teman-teman. Jadi kita bisa ngecek untuk yang lulus dan juga tidak lulus tiap-tiap daerah di seluruh Indonesia. Itu caranya adalah kita bisa masuk ke layanan informasi, kemudian kita pilih yang kontak instansi. Kemudian kita ketikkan daerah kita itu daerah mana. Dengan kata kunci saja nanti akan bisa ditemukan teman-teman. Oke, demikian sobat semuanya, semoga bermanfaat dan saya turut berdoa semoga teman-teman banyak yang lolos ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.